Om Swastiastu. Halo everybody, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan materi terkait dengan beralihnya kewarisan dan sistem pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebelum kami memaparkan materi, tidak baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nilo Hadi Mulan Krisnanti dan rekan saya Igusti Ayu Putu Mirahita, Duayan Sarasyudi, Miniman Sekanta, Kuslanauka Juliantara. Selanjutnya kami akan memaparkan materi terkait dengan beralihnya kewarisan dan sistem pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selamat menyaksikan. Beli, ngagetin aja. Udah. lagi sibuk nggak? Enggak, Beli lagi ngopi sambil baca-baca. Ada apa nih? Mau ngomong sesuatu nih, Beli, boleh nggak? Ya, kamu mau ngomong apa? Aku tuh lagi kesulitan nih dalam keuangan. Iya. Nah, rencana aku mau jual warisan yang ada di belakang nih, boleh nggak? Apa? Mau jual warisan? Saya tahu, Beli. Di hukum adat di Bali tidak ada wanita yang dapat menjual warisan, apalagi mendapatkan hak waris. Sekarang kamu mau jual warisan begitu? Lah, emang apa susahnya? Emang perempuan nggak berhak untuk mendapat warisan? ada apa ini? Menurut saya sesuai Ada dengan apa ini? hukum Ada apa perdata, ini? Kalian ini berdua wanita bersaudara itu- loh. Apa yang kalian ributkan sebenarnya? Oh, itu loh, Pak. Masa saya nggak dikasih warisan? Masa Oh. saya perempuan nggak berhak mendapat warisan? Baiklah, saya coba jelaskan sedikit tentang hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, di mana di dalamnya mengatur tentang kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris. Hukum waris diatur dalam buku 2 KUHP, di mana pasal yang mengatur sebanyak 300 pasal, yaitu dari pasal 830 KUHP sampai dengan pasal 1130 KUHP. Sepanjang pengetahuan saya, hukum waris dibagi menjadi 3. Yang pertama, hukum waris Islam. Yang kedua, hukum waris adat. Yang ketiga, hukum waris perdata. Khusus hari ini kita akan bahas tentang khusus hukum waris perdata. Hukum waris perdata atau yang sering disebut dengan hukum waris barat berlaku untuk masyarakat non-muslim, termasuk warga negara Indonesia, keturunan Tionghoa, dan keturunan Eropa. Hukum waris perdata sendiri menganut sistem individual, di mana setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Sistem waris KUHP perdata tidak mengenal istilah harta guna geni ataupun harta asal ataupun harta yang diperoleh dalam perkawinan. Sebab harta waris dalam KUHP perdata dari siapapun juga merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat yang dalam keseluruhnya akan beralih tangan dari pewaris kepada ahli warisnya. Karena membahas terkait dengan hukum waris perdata, dalam hukum waris perdata terdiri mengatur terkait dengan beralihnya kewarisan. Menurut KUHP Perdata, adapun prinsip dari pewarisan adalah pertama, harta waris terbuka ataupun dapat diwariskan kepada pihak lain apabila terjadinya suatu kematian, itu menurut pasal 830 KUHP Perdata. Yang kedua, adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri dari pewaris, masuk dalam pasal 832 KUHP Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP atau KUHP menegaskan pembagian harta warisan baru bisa dilakukan apabila terjadi kematian. Ada 2 jalur untuk mendapatkan warisan secara adil, yaitu melalui pewarisan absentantio dan pewarisan testaminaire. Pewarisan absentantio merupakan warisan yang didapatkan berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini, sanak keluarga pewaris atau almarhum yang meninggalkan warisan adalah pihak yang berhak menerima warisan. Mereka yang berhak menerima dibagi menjadi 4 golongan, yaitu anak, istri atau suami, adik atau kakak, dan kakek atau nenek. Sedangkan pewarisan secara testaminaire atau wasiat merupakan penunjukan ahli waris berdasarkan surat wasiat. Dalam jalur ini terdapat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia suatu saat nanti.
yang oleh si pembuatnya dapat diubah atau dicabut kembali selama ia masih hidup sesuai dengan KUH PER pasal 992. Cara pembatalannya harus dengan wasiat baru atau dilakukan dengan notaris. Cara pembuatan surat wasiat ini berlaku bagi mereka yang sudah berusia 18 tahun atau lebih dan sudah menikah meski belum berusia 18 tahun. Yang termasuk golongan ahli waris berdasarkan surat wasiat adalah semua orang yang ditunjuk oleh pewaris melalui surat wasiat untuk menjadi ahli warisnya. Oh ya, dalam hukum waris perdata sendiri memiliki unsur-unsur terkait dalam kewarisan, yang dimana dibagi menjadi: pertama, adanya pewaris. Pewaris sendiri merupakan orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta benda untuk dibagikan kepada yang berhak. Kedua, adanya harta warisan. Yang menjadi objek dari hukum waris adalah harta warisan. Harta warisan adalah kekayaan berupa keseluruhan aktiva dan pasifa. Yang ketiga, adanya ahli waris. Ahli waris sendiri merupakan orang-orang yang berhak menerima warisan dari pewaris. Dan justru hal ini menjadi faktor dari bagian yang harus diperhatikan juga dalam proses beralihnya waris. Sebentar, selain itu ada juga nih golongan pewaris dalam hukum waris perdata di mana mengatur orang-orang yang berhak menjadi ahli waris sesuai dengan pasal 832 KUH Perdata. Di antaranya pertama, golongan pertama yaitu keluarga yang berada pada garis lurus ke bawah, yaitu suami atau istri yang ditinggalkan anak-anak dan keturunan beserta suami atau istri yang hidup lebih lama. Yang nomor 2, golongan 2, keluarga yang berada pada garis lurus ke atas seperti orang tua dan saudara beserta keturunannya. Yang ketiga yaitu golongan 3 terdiri dari kakek, nenek, dan leluhur. Sedangkan golongan 4 yang terakhir yaitu anggota keluarga yang berada pada garis ke samping dan keluarga lainnya hingga derajat ke-6. Nah, jadi gitu penjelasan pembagian waris dalam hukum perdata, tapi nggak berhenti sampai di sana. Dalam hukum waris perdata tersendiri juga mengatur terkait orang yang tidak berhak mendapat warisan, yang dimana yang pertama yaitu orang yang dengan putusan hakim telah dinyatakan bersalah dan dihukum karena membunuh atau telah mencoba membunuh si pewaris, yang dimana diatur dalam pasal 838 ayat 1 KUH Perdata. Yang kedua ada orang yang menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat atau dengan kekerasan telah menghalangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya sendiri, yang diatur dalam pasal 838 ayat 3 KUH Perdata. Yang ketiga ada orang yang karena putusan hakim telah terbukti memfitnah orang yang meninggal dunia dan berbuat kejahatan sehingga diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih, yang diatur dalam pasal 838 ayat 2 KUH Perdata. Dan yang keempat adalah orang yang telah menggelapkan, merusak, dan memalsukan surat wasiat dari pewaris dengan dianggap tidak patut oleh undang-undang. Bila warisan sudah diterimanya, maka ahli waris tersebut harus mengembalikan seluruh hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak ia menerima warisan tersebut, yang diatur dalam pasal 838 ayat 4 KUH Perdata. Oh, jadi dapat kita simpulkan bahwa hukum waris perdata atau yang mungkin sering disebut juga hukum waris barat berlaku untuk masyarakat non-muslim termasuk warga negara Indonesia keturunan baik Tionghoa maupun Eropa, yang ketentuannya diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum waris perdata menganut sistem individual di mana setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki hak harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Dan juga hukum waris diatur di dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal yang mengaturnya tentang waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari pasal 830 KUH PER sampai dengan pasal 1130 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi dari apa yang dipaparkan teman-teman tadi dapat disimpulkan hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris. Jadi setelah itu hukum waris terdapat 3 unsur di dalam hukum waris. Di antaranya adanya pewaris, adanya harta warisan, adanya ahli waris,
Jadi dapat diketahui bahwa dalam hukum waris perdata tersendiri siapapun berhak mendapatkan warisan tanpa ada istilah harta gono gini. Jadi terima kasih atas penjelasan teman-teman untuk membuka wawasan saya, jadi tidak berpaku pada hukum waris adat saja. Sekali lagi terima kasih. Demikianlah pemaparan dari kami. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Misi, oh ya.